Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Klub Premier League Liverpool memutuskan untuk melakukan manuver di bursa transfer musim dingin ini. The Reds dilaporkan akan mencoba mendatangkan Arnaud Danjuma dari Villarreal. Melansir Sportsmall, Jurgen Klopp sangat serius untuk mendatangkan Danjuma karena ia menilai sang winger bukan hanya sekedar solusi jangka pendek untuk timnya. Ia mewaspadai kepergian Salah di musim panas nanti karena Salah sejauh ini masih menolak untuk memperpanjang kontraknya. The Reds dikabarkan bakal menyerahkan uang sekitar 45 juta euro ke klub Spanyol, Villarreal, untuk merekrut Danjuma. Boubacar Kamara dari Marseille dan Ruben Neves dari Wolves adalah dua dari sejumlah pemain yang dicari Manchester United dalam pencarian mereka untuk gelandang baru. Di sisi lain, Newcastle United dan Roma juga tertarik dengan Kamara yang berusia 22 tahun tersebut. Kamara sendiri kontraknya akan habis di musim panas dan dapat menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub di luar Prancis. Sedangkan Neves yang bermain dalam kemenangan 1-0 Wolves atas MU pada Senin malam terikat kontrak di Wolves hingga 2024. Mantan striker Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, menilai Manchester United sebaiknya menjual Cristiano Ronaldo demi kemajuan tim. MU yang bisa finish sebagai runner-up musim lalu, kini malah tertahan di posisi ke-7. Ronaldo memang sukses mencetak banyak gol, namun Agbonlahor merasa MU tetap perlu menjual Ronaldo. Agbonlahor menilai gol-gol yang diciptakan Ronaldo juga bisa dilakukan oleh penyerang MU lainnya di posisi sama. Bagi saya, bila jadi penentu kebijakan, saya akan membiarkan Ronaldo pergi di akhir musim. Biarkan Greenwood, Sancho, dan Rashford bermain bersama. AS Roma dikabarkan berhasil mendapatkan gelandang Ainsley Maitland-Niles dari Arsenal. Pemain asal Inggris tersebut dilaporkan menjalani tes medis pada Rabu 5 Januari waktu setempat. Dikutip dari Sky Sport Rabu, proses tes medis dilakukan tim medis dari AS Roma dan pelaksanaannya dilangsungkan di London sebelum akhirnya Giallorossi akan mengumumkan soal kepindahan Ainsley Maitland-Niles. Diyakini, AS Roma akan melakukan peminjaman Ainsley Maitland-Niles dari Arsenal dengan biaya 1 juta euro atau sekitar 16 miliar rupiah disertai opsi pembelian di akhir musim. Mega bintang UFC Conor McGregor melontarkan ancaman bakal melibas Neymar. Hal itu dilakukan McGregor seiring tantangannya kepada sesama petarung UFC, Charles Oliveira. Charles Oliveira kini menjadi jawara kelas ringan UFC setelah berhasil mempertahankan sabuk juaranya tersebut. Nah, baru-baru ini Charles Oliveira liburan akhir tahun dan menyempatkan diri foto bareng rekan senegaranya yang juga pemain sepak bola, Neymar Jr. Foto mereka bersama itulah yang kemudian disambar Conor McGregor. Saya akan melibas kedua orang ini, sebut McGregor di media sosial dengan memasang foto bareng Oliveira dan juga Neymar. Dikutip dari Marca, pemain Barcelona Samuel Umtiti telah ditawarkan ke Newcastle United dengan status pinjaman. The Magpies berharap untuk menandatangani sang bek pada jendela transfer ini untuk memberi Eddie Howe lebih banyak opsi untuk paruh kedua musim ini. Menurut laporan, Barcelona telah menawarkan Umtiti ke klub Liga Premier dengan kesepakatan pinjaman hingga akhir musim dengan opsi pembelian. Umtiti hanya membuat satu penampilan untuk Barcelona musim ini dan klub menjadi frustasi dengan penolakannya untuk pergi. Atletico Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan mengontrak kapten Chelsea Cesar Azpilicueta. Los Roy Blancos sedang mencari pengganti Kieran Trippier yang semakin dekat kembali ke Liga Inggris bersama Newcastle United. Menurut Tribal Football, Atletico memasukkan Azpilicueta sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Trippier. Atletico akan mempertimbangkan melakukan pendekatan secara formal dalam beberapa pekan mendatang, namun mereka harus bersaing juga dengan Barcelona.
Arsenal dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi kepada Fiorentina untuk mendatangkan striker Dusan Vlahovic. Saat ini, meriam London dikonfirmasi telah meningkatkan minatnya oleh jurnalis Ben Jacobs melalui tawaran resmi. Seperti dilansir Daily Mail, Arsenal mengajukan duit senilai 45 juta pounds plus gelandang Lucas Torreira. Nama terakhir kini tengah menjalani masa peminjaman di Fiorentina. Torreira menikmati masa peminjaman yang sukses di Fiorentina, tapi itu akan menjadi permanen sebagai bagian dari kesepakatan untuk Vlahovic. Mantan striker Inter Milan, AC Milan, AS Roma, dan Sampdoria, Antonio Cassano, dirawat di rumah sakit karena komplikasi dari COVID-19. Istri Cassano, Carolina Marcialis, mengkonfirmasi melalui media sosial kalau suaminya dites positif COVID selama liburan Natal dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Menurut laporan yang berkembang, Cassano tidak divaksinasi. Namun Marcialis mengumumkan melalui Instagram Stories bahwa dia telah menerima 2 dosis dan belum memiliki booster. Dikutip Football Italia, kondisi Cassano memburuk selama beberapa hari terakhir dan ia kini dirawat di rumah sakit San Martino di Genoa. Dari ajang Liga Italia, AC Milan menang 3-1 atas AS Roma di Stadio San Siro, Jumat 7 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Oliver Giroud membuka skor di menit ke-8. Junior Mesias selalu menggandakan kedudukan di menit ke-17. Roma sempat memperkecil skor melalui Tammy Abraham di menit ke-40, namun Rossoneri kembali nyetak gol lewat Rafael Leao di babak kedua. Dengan hasil ini, Milan masih tetap di urutan kedua, selisih 1 poin dari Inter di puncak klasmen, sedangkan Roma tertahan di posisi ke-7. Di pertandingan lain, Juventus bermain imbang 1-1 melawan Napoli di Allianz Stadium. Dries Mertens membawa Napoli unggul terlebih dahulu di menit ke-23. Si Nyonya tua lalu berhasil menyamakan skor lewat Federico Chiesa di menit ke-54. Napoli kini masih berada di peringkat ketiga, sedangkan Juve menghuni posisi kelima. Di babak 32 besar Copa del Rey, Atletico Madrid meraih kemenangan telak atas Rayo Majadahonda. Los Colchoneros menang 5-0 atas tim divisi 3 tersebut. 3 gol dicetak di babak pertama lewat Matheus Cunha, Renan Lodi, dan Luis Suarez. Kemudian di babak kedua, Atletico menambah keunggulan lewat Antoine Griezmann dan Joao Felix. Hasil ini membawa Atletico lolos ke babak berikutnya. Badai virus corona juga menghantam juara Liga Inggris Manchester City. Ada total 21 orang positif, termasuk manajer Pep Guardiola. Seperti diberitakan mancity.com, City menyebut dari total 21 orang yang positif dan harus dikarantina. 7 diantaranya pemain dan 14 staf pelatih. Ini berdasarkan hasil tes terbaru yang dilakukan klub Selasa 4 Januari kemarin. 2 staf pelatih adalah manajer Guardiola beserta asistennya Juan Malillo. Masa tugas Luis Suarez bersama Atletico Madrid akan habis pada akhir musim ini atau 30 Juni 2022 karena tidak ada indikasi bakal diperpanjang. Mantan penyerang Barcelona itu konon ingin hijrah ke Liga MLS Amerika Serikat. Suarez tidak bisa berharap akan terus membela Los Rojiblancos. Selain sudah berusia 34 tahun, performa pemain asal Uruguay itu juga mengalami penurunan. Suarez telah memikirkan untuk pindah ke MLS untuk mengakhiri karirnya sebagai pemain sepak bola. Manchester United mengkonfirmasi bahwa eksekutif Vice Chairman Ed Woodward akan meninggalkan posisinya pada 1 Februari 2022, sedangkan Richard Arnold naik jabatan menjadi Chief Executive Officer atau CEO. Perubahan di balik layar telah dibahas selama beberapa waktu, dengan setan merah ingin menyegarkan keadaan di dalam dan di luar lapangan, menyusul keputusan untuk menunjuk Ralf Rangnick sebagai manajer interim, menggantikan Solskjaer yang dipecat. Harapannya tentu untuk memajukan United yang sudah lama mendamba trofi. Kinerja wasit dan video assistant referee atau VAR menjadi sasaran kemarahan pelatih AS Roma, Jose Mourinho, seusai timnya dikalahkan AC Milan dengan skor 3-1. Mourinho tidak bisa menerima keputusan wasit Daniele Civi terkait penalti yang setelah tangan Tammy Abraham menyentuh bola di kotak terlarang pada menit ke-7. Mourinho menilai bahwa gerakan yang dilakukan Abraham bukanlah hal yang disengaja untuk menghentikan bola. Secara umum, Mourinho menilai bahwa kinerja wasit dengan VAR sangat buruk.
Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, meminta para penggemar I Giallorossi berhenti melakukan nyanyian bernada rasialis terhadap Zlatan Ibrahimovic. Pada bentrokan versus AC Milan, penyerang Milan yang baru turun pada babak kedua, Zlatan Ibrahimovic mendapat nyanyian dan sorakan miring dari pendukung tim tamu. Dilansir Football Italia, nyanyian yang datang dari arah tribun penonton Roma. Jose Mourinho pun langsung meminta para tifosi I Lupi agar berhenti menyerukan nyanyian itu. Steven Gerrard akhirnya buka suara soal gosip transfer Philippe Coutinho ke Aston Villa. Kabarnya, Coutinho akan meninggalkan Barcelona di bursa transfer Januari 2022 ini. Gerrard mengaku menyukai Coutinho. Menurutnya, kualitas gelandang Brasil itu tidak perlu diragukan lagi. Coutinho sudah terbukti bisa jadi juara kemanapun dia pergi. 63 caps untuk Brasil. Seorang juara beruntun bermain luar biasa di Liverpool. Jadi saya bisa paham mengapa Coutinho dihubungkan dengan banyak klub. Laga antara Bologna kontra Inter di Stadio Dal Ara yang sedianya digelar Jumat 7 Januari ditunda. Otoritas kesehatan setempat memperingatkan bahwa tidak mungkin diizinkan pertandingan setelah wabah COVID-19 yang masif. Bologna dilaporkan terdapat 8 pemain yang saat ini dinyatakan positif, ditambah anggota staf. Padahal, para pemain Nerazzurri sudah memasuki lapangan dan melakukan pemanasan. Namun, tak satupun pasukan Sinisa Mihajlovic yang sama sekali terlihat batang hidungnya di atas lapangan. Kabarnya, Inter dinyatakan menang WO atas Bologna. Ex-striker AC Milan, Christophe Piatek, tiba di Florence pada Kamis 6 Januari guna menjalani tes medis jelang kepindahan ke Fiorentina di bursa transfer Januari. Situasi ini lumayan mengejutkan setelah Piatek pada awalnya diberitakan sangat dekat dengan mantan klubnya Genoa. Perkembangan terbaru menyebutkan bomber Polandia itu setuju dipinjamkan Hertha Berlin ke Fiorentina. La Viola memiliki opsi menebusnya secara permanen dengan ongkos 15 juta euro di akhir musim nanti. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengkonfirmasi rencana fantastis untuk timnas Indonesia. PSSI disebutnya sedang menyusun rencana agar pasukan Shin Taeyong mendapatkan lawan berkualitas pada FIFA Matchday. Yunani dan Kroasia disebut-sebut sebagai kandidat calon lawan timnas Garuda. Namun, rencana itu akan disiapkan untuk FIFA Matchday pada edisi Maret 2022. Proses komunikasi pun sudah dilakukan PSSI dengan federasi dari kedua tim tersebut. Pierre-Emerick Aubameyang telah dinyatakan positif COVID-19 hanya beberapa hari sebelum dimulainya Piala Afrika. Piala Afrika 2022 dimulai pada Minggu 9 Januari malam waktu Indonesia Barat, dengan Gabon memainkan laga pembuka mereka di babak penyisihan grup melawan Komoro di hari berikutnya. Mereka bermain melawan Ghana 4 hari kemudian sebelum mengakhiri pertandingan fase grup melawan Maroko pada 18 Januari. Jika Auba terpaksa diisolasi karena dinyatakan positif, dia akan diragukan tampil setidaknya pada laga pertama. Setelah itu, dia akan dilihat lagi apakah bisa berpartisipasi di sisa turnamen. Dua pemain Barcelona mengalami cedera seusai mengalahkan Linares dengan skor 2-1 di Copa del Rey pada Kamis 6 Januari dini hari tadi waktu Indonesia Barat, yakni Ronald Araujo dan Frenkie de Jong. Kedua pemain menjalani pemeriksaan pada keesokan hari setelah pertandingan dan Araujo diyakini mengalami keretakan pada tulang metakarpal kedua dan ketiga di tangan kanannya. Sementara itu, de Jong juga mengalami masalah otot ketika ditarik keluar pada menit ke-74 meskipun baru turun pada pergantian babak dalam pertandingan yang sama. Striker Borussia Dortmund, Erling Haaland, bisa bergabung dengan Barcelona di musim panas meskipun mereka memiliki utang lebih dari 1 miliar euro. Hal itu disampaikan oleh pakar sepak bola Spanyol Guillem Balague. Pemain 21 tahun itu memiliki klausul pelepasan kontrak 75 juta euro yang bisa membuatnya meninggalkan Dortmund pada akhir musim. Balague menambahkan saat ini Barcelona sedang menyelesaikan pinjaman dari bank investasi Amerika Goldman Sachs sebesar 1,5 miliar euro. Uang itu nantinya untuk merenovasi stadion untuk menambah biaya yang sudah dikeluarkan 595 juta euro. Liverpool saat ini mendapatkan situasi yang kurang baik. Ini dikarenakan dua winger andalan mereka, Mohamed Salah dan Sadio Mane, harus absen sekitar 1 bulan untuk mengikuti Piala Afrika. Oleh sebab itu, Liverpool dilaporkan akan membuat perekrutan pertama mereka di tahun 2022.
The Reds dikabarkan akan mencoba mendatangkan Luis Diaz dari FC Porto. Jurgen Klopp yakin Diaz bisa jadi solusi jangka panjang di sektor sayap timnya. Alhasil, ia meminta manajemen Liverpool untuk mengurus transfer sang winger. Agen Bruno Fernandes yakni Jorge Mendes dikabarkan telah menawarkan kliennya ke Barcelona di tengah kabar bahwa sang gelandang merasa frustasi di Manchester United pada musim ini. Bahkan, Mendes disebut sudah berhubungan dengan pihak Barcelona. Super agen asal Portugal itu disebut siap memberi Blaugrana kesempatan merekrut Fernandes pada tahun 2022 ini. Tak maksimalnya performa Bruno Fernandes sendiri ternyata dipengaruhi oleh faktor eksternal. Lebih spesifiknya kehadiran Cristiano Ronaldo. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!